Salam anak-anak, selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Rokris Rohani Kristen kita ya anak-anak. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan. Peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November, tonggak sejarah melawan penjajah. Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional setiap 10 November. Peringatan ini untuk mengenang sejarah pertempuran 10 November 1945 yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Saat itu, tentara dan rakyat Indonesia bersatu, berjuang melawan tentara Inggris dan Belanda. Tomo alias Bung Tomo menjadi salah satu tokoh yang membangkitkan perlawanan rakyat melawan penjajah. Pahlawan nasional dikenang karena telah berjuang, mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Demikian juga Wage Rudolf Supratman adalah pengarang dan pencipta lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, yang sering kita nyanyikan ketika upacara di sekolah pada hari Senin ya anak-anak. Ia pahlawan nasional Indonesia. Tanggal lahirnya ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. W.R. Supratman adalah seorang pahlawan Indonesia. Ia lahir di Purworejo 9 Maret 1903. Wafat 17 Agustus 1938. Peringatan Hari Pahlawan Nasional diperingati untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno menetapkan Hari Pahlawan Nasional melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959 yang lalu. Tema Hari Pahlawan di tahun ini anak-anak adalah Pahlawanku Sepanjang Masa, yang diambil untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kedaulatan NKRI. Meski tahun ini diperingati di tengah pandemi COVID-19, tak sedikit masyarakat Indonesia yang tetap mengobarkan semangat Hari Pahlawan. Banyak yang melakukannya lewat tweet, di Twitter, atau di WA. Saat memikirkan tentang pahlawan, kerap kita membayangkan sosok hebat yang menyelamatkan. Itu adalah sebuah gambaran yang sangat tepat untuk Yesus, pahlawan terbesar sepanjang masa. Paulus menulis dalam Galatia 1 ayat 4 bahwa Yesus adalah pribadi yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, di dalam 2 Timotius 4 ayat 18 menyatakan, Tuhan akan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan kita sehingga kita masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Pahlawan terbesar yang pernah ada menyediakan keselamatan terbesar dengan memberi kita kehidupan kekal. Pada masa kelahiran Yesus, orang Israel sedang hidup dalam tekanan dan sangat merindukan kedatangan Mesias yang telah lama dijanjikan. Banyak orang yang mengharapkan kedatangan seorang pahlawan yang akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi.
Namun, Yesus tidak datang sebagai pahlawan politik atau militer. Dia justru datang sebagai bayi mungil yang lahir di kota Bethlehem. Akibatnya, banyak orang tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Rasul Yohanes menulis, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Lebih dari sekedar pahlawan, Yesus datang sebagai juru selamat kita. Dia lahir untuk membawa terang Allah dalam kegelapan dan untuk memberikan nyawanya agar setiap orang yang menerimanya dapat diampuni dan dibebaskan dari kuasa dosa. Yohanes menyebut Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terdapat di ayat 14. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sungguh Yesus adalah pengharapan sejati dan satu-satunya bagi dunia ini. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami. Kami memuji-Mu karena Engkau telah datang untuk mati agar kami beroleh hidup. Demikianlah anak-anak, kegiatan Rokris hari ini. Kita peringati Hari Pahlawan. Kiranya kita selalu mengenang dan menghargai jasa para pahlawan kita ya, dalam mempertahankan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai pengorbanan Tuhan Yesus sepanjang masa. Mensyukuri hidup kita telah ditebus oleh darahnya sehingga kita selamat dan peroleh hidup yang kekal. Amin. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi